rekan-rekan dimanapun berada. Tentunya saya ucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang eh, menyempatkan waktu, yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di dalam live streaming saya pada siang hari ini. Jadi kita berkesempatan untuk live siang. Biasanya itu saya live pada malam hari, biasanya setelah on beat ya. Tapi pada kesempatan siang hari ini saya lagi off beat. Nah, ini sepi sekali orderan ya, sepi sekali orderan sehingga saya menyempatkan waktu untuk istirahat, duduk-duduk. Jadi sekarang saya live untuk menyapa mungkin rekan-rekan yang sementara saya cek-cek juga kurang teman-teman yang live ya. Kurang teman-teman yang live, jadi saya live. Saya berharap live pada sore hari ini bisa menjadi tempat untuk berkumpul rekan-rekan ya. Mari kita jadikan room ini menjadi tempat untuk bertemu, tempat untuk berteman ya. Mari berteman dengan rekan-rekan lainnya. Silahkan rekan-rekan yang sudah hadir, rekan-rekan yang sudah hadir silahkan untuk tinggalkan jejak di kolom komentar supaya kita bisa kenalan juga, supaya kita bisa tahu siapa saja teman-teman yang hadir di live streaming ini. Saya juga mau tahu teman-teman yang lain yang menonton juga pasti pengen tahu siapa saja yang hadir. Jadi teman-teman lain juga bisa mengunjungi dirimu seperti itu ya. Oke, tentunya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Tetap semangat, Lebaran sudah dekat ya. Ada beberapa informasi yang sempat saya dapat. Lebaran itu antara hari Selasa dan hari Rabu. Jadi Lebaran itu antara hari Selasa dan hari Rabu. Saya sih belum bisa memastikan ya, Lebaran sebenarnya itu hari Selasa atau hari Rabu. Teman-teman yang sempat menonton video ini, kalau mungkin kalian itu Lebarannya hari apa? Apakah hari Selasa atau hari Rabu ini ya? Soalnya ada dua versi, ada yang teman-teman bilang hari Selasa, ada juga yang bilang hari Rabu. Jadi kita juga masih belum, saya sendiri belum begitu yakin hari apa ya. Saya belum yakin hari apa Lebaran. Apakah hari Rabu atau hari Selasa? Selamat siang, selamat bergabung untuk rekan-rekan yang baru bergabung. Tentunya saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di live streaming saya ini. Terima kasih teman-teman semua yang sudah berkunjung. Mohon maaf lahir batin untuk semuanya.
kalau ada kata-kata saya yang mungkin menyinggung hati dari teman-teman semua, baik disengaja ataupun tidak disengaja, saya ucapkan mohon untuk dimaafkan. Dari lubuk hati yang paling dalam saya ucapkan mohon maaf lahir batin. Mari kita sambut Lebaran. Mari kita sambut mari kita tinggalkan bulan yang penuh berkah ini dengan hati yang bersih, jauh dari apa namanya ya, jauh dari rasa benci, rasa dendam. Jadi untuk semua teman-teman, saya ucapkan mohon maaf lahir batin kalau sekiranya di dalam saya membuat konten ada hal-hal yang mungkin menyinggung atau ada hal-hal yang membuat kalian merasa jengkel atau sakit hati atau merasa marah. Saya ucapkan mohon maaf ya. Dari lubuk hati yang paling dalam saya ucapkan mohon maaf lahir batin. Jadi untuk yang sudah hadir dibantu like-nya dulu teman-teman ya. Dibantu like-nya. Silakan untuk klik titik 3 di kanan atas. Silakan untuk klik titik 3 di kanan atas. Kemudian di situ ada tulisan like. Silakan untuk klik kembali itu. Maka tanda jempol yang ada di sini itu akan berubah dari 0 menjadi 1 dan seterusnya. Tentunya support dan dukungan dari teman-teman semua adalah hal yang benar-benar sangat saya butuhkan ya. Jadi selaku konten kreator tentu saya sangat membutuhkan support dan dukungan dari para penonton. Tanpa support dan dukungan dari kalian semua, saya rasa channel YouTube Bang Kikus ini tidak akan berkembang ya. Tanpa support dan dukungan dari kalian, channel YouTube Bang Kikus ini tidak akan mengalami yang namanya perkembangan. Jadi saya benar-benar sangat berharap teman-teman bisa terus memberikan support dan dukungan untuk channel ini. Untuk yang hadir bisa tinggalkan jejak di kolom komentar supaya saya juga bisa mengetahui teman-teman dari mana saja yang sudah hadir di dalam live streaming saya ini. Jadi kemarin itu saya sempat on beat teman-teman ya. Kemarin waktu on beat itu di mana-mana terjadi kemacetan parah. Jadi menjalani orderan itu, satu orderan bisa sampai tembus 2 jam baru kita bisa selesaikan satu orderan. Itu karena kepadatan lalu lintas, arus lalu lintas memang sangat parah. Dan menurut informasi yang sempat saya dapat dari salah satu rekan tadi, bahwa saat ini juga masih terjadi hal seperti itu. Apalagi yang jalur dari arah Makassar ke Maros itu masih terjadi kepadatan arus lalu lintas.
Kepadatan arus lalu lintas ini tentunya disebabkan oleh sudah banyak rekan-rekan kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mudik mudik untuk Lebaran. Jadi mungkin yang sementara bekerja di Kota Makassar atau di tempat lain, saat ini mereka bergeser menuju ke kampung halamannya masing-masing untuk berkumpul bersama keluarga tercinta. Kalau saya sendiri, insya Allah kalau tidak ada halangan, besok malam lah, besok sore atau sore. Saya rencana mau mudik ke kampung halaman. Di sana ada orang tua yang tentunya pasti menunggu kedatangan saya ya. Tentu mereka sangat menunggu. Jadi insya Allah saya juga akan mudik, tapi bukan hari ini, belum hari ini. Besok ya, mudahan lancar, mudahan arus lalu lintas dari arah Maros Makassar, Maros Bone ya maksudnya. Mudah-mudahan arus lalu lintas Maros Bone yang utamanya yang sementara perbaikan jalan di daerah Kapang itu lancar ya. Mudah-mudahan tidak ada penutupan jalan lagi, karena kalau ada penutupan jalan tentu kita tidak bisa melintas. Hanya itu ya harapan kita ya teman-teman ya. Saya mau bagikan dulu ini postingan di jadi saya bagikan dulu postingan tadi di history WA. Ya barangkali mungkin ada teman-teman WA saya yang bisa berkunjung di sini. Saya juga mau bagikan di Facebook ya teman-teman ya. Saya mau bagikan di Facebook. Iya, oke. Jadi saya sudah bagikan di history WA, sudah bagikan juga di postingan Facebook. Berharap ada banyak pengunjung ya. Alhamdulillah ya, sudah mulai ada perkembangan akun ini, sudah mulai rating termasuk rating penayangan, rating jam tayang sudah mulai normal, tanda checklist di situ ya. Jadi untuk rating penayangan dengan rating jam tayang sudah normal karena sudah tandanya sudah tanda checklist. Tapi untuk untuk subscribe sama penghasilan itu, pendapatan itu masih arah menurun. Jadi untuk pendapatan belum normal, masih kurang ya, masih kurang dari bulan-bulan sebelumnya. Jadi bulan-bulan sebelumnya masih banyak daripada bulan saat ini. Itu yang terjadi di akun ini ya. Maklum ya, akun ini masih dalam proses penyembuhan dari sakit karena ada perubahan yang memang benar-benar signifikan yang saya lakukan di akun ini. Jadi akun ini yang dulunya kontennya gado-gado, kontennya sembarang saja, apa-apa saja saya upload di YouTube channel ini. Sekarang sudah tidak seperti itu lagi ya. Jadi ada lebih 4.000, ada lebih 3.000 video yang saya privat, sehingga tentu itu akan sangat mempengaruhi jumlah tayangan dan jumlah penghasilan juga. Tentu semua akan menurun, jumlah tayangan, jam tayang, subscriber, dan penghasilan semuanya menurun. Tapi saya
tetapi yakin bahwa itu hanya sementara ya, itu hanya sementara. Selama kita konsisten membuat konten dengan tema yang sama, insya Allah kedepannya uh, akan berubah, akan kembali normal ya. Jadi sekedar informasi kepada rekan-rekan bahwa sebelumnya channel ini ada 4.000 lebih video. Cuma karena saya lakukan perombakan besar-besaran, maka ada lebih dari 3.000 video saya privat, tidak publik ya. Saya privat tidak publik, dan sebagian besarnya juga sudah saya alihkan ke channel lain. Jadi video yang sudah saya alihkan ke channel lain itu tentu saya akan privasinya akan saya rubah menjadi untuk saya. Saya tidak hapus ya, saya tidak mau hapus. Saya tidak mau hapus. Tidak ada video yang saya hapus di sini. Cuma saya rubah privasinya. Yang sebelumnya itu publik, saya jadikan tidak publik. Kalau tidak publik itu masih bisa ditonton orang kalau yang mengunjungi playlist seperti video-video sepak bola atau video-video karate, video-video balap motor. Teman-teman masih bisa kunjungi, kalau masih bisa nonton kalau mengunjungi playlist yang saya buat, karena playlistnya tetap saya jadikan publik supaya teman-teman yang mau menonton video yang pernah saya upload itu bisa berkunjung ke playlist yang sudah saya buat. Jadi silakan untuk kunjungi di playlist ya. Silahkan buka profil saya, lihat di situ ada playlist, kunjungi playlist tersebut. Di situ ada banyak playlist ya. Jadi teman-teman bisa mengunjunginya. Dan untuk yang saya publik itu adalah konten yang ada hubungannya dengan ojol motor vlog saja, dan juga untuk konten pribadi. Artinya konten pribadi itu adalah konten yang saya yang ada di dalamnya situ. Jadi konten yang kehidupan sehari-hari saya, mungkin bersama keluarga atau ada aktivitas-aktivitas saya ya. Seperti itu teman-teman ya untuk channel ini. Adapun konten yang sudah saya alihkan adalah konten yang berhubungan dengan kesenian atau tradisi atau budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi konten-konten itu sudah saya alihkan ke channel lain, namanya itu Ritual Seni Budaya. Dan alhamdulillah ya, perkembangan dari channel Ritual Seni Budaya itu alhamdulillah sangat pesat. Dan dari situ saya semakin yakin bahwa dengan konsisten upload video tiap hari minimal satu, dan konsisten dengan tema dengan satu tema, maka peluang untuk peningkatan channel kita itu akan semakin besar ya teman-teman ya. Jadi channel yang konsisten upload video dan konsisten juga dengan temanya, maka peluangnya untuk berhasil menaikkan akunnya itu semakin besar. Itu terbukti ya. Saya sudah buktikan sendiri di channel yang baru 6 bulan saya buat. Channel Ritual Seni Budaya ini saya buat sebagai akun pengalihan video-video. Jadi video-video yang sebelumnya pernah saya upload di channel Bang Kikus ini yang ada hubungannya dengan tradisi, kesenian, dan kebudayaan, itu saya alihkan satu persatu ke channel Ritual Seni Budaya ini. Jadi kadang 2 per hari atau kadang 1, tergantung waktu, tergantung situasi juga. Jadi kadang dalam satu hari saya cuma upload 1 video, atau kadang juga 2 video. Tapi intinya dalam satu hari itu saya berusaha tidak absen ya. Saya berusaha untuk tetap konsisten upload video. Dan tentu itu tidak serta-merta langsung meledak ya. Tidak serta-merta langsung meledak.
Jadi saya sedikit bercerita terkait kelola akun baru dari channel Ritual Seni Budaya. Jadi awal mula saya buat channel tersebut itu hingga satu bulan itu subscribernya tidak sampai ratusan ya. Subscribernya tidak sampai ratusan. Tapi di dalam waktu durasi satu bulan tersebut, saya tetap konsisten walaupun subscribernya tidak bertambah, walaupun penontonnya kurang. Saya tetap konsisten upload tiap hari, minimal satu per hari video saya upload. Setelah memasuki bulan kedua, di situ ada satu video saya yang meledak, yang eh, mendapat rekomendasi, maka dari video tersebut sehingga video-video lainnya juga ikut ditonton oleh para penonton. Jadi dari satu video kita yang meledak, yang direkomendasikan oleh pihak YouTube, maka video-video lainnya apabila kita membuat konten yang setema, maka video-video lainnya itu akan ikut ditonton juga. Pasti akan ikut ditonton juga. Seperti itu ya. Makanya saya sangat menyarankan kepada teman-teman yang baru akan memulai atau yang pemula, silahkan untuk buat konten yang satu tema. Bisa, adapun kalau mau melenceng dari tema, yang jelasnya usahakan ada keterkaitan dari tema tersebut. Jangan melenceng jauh teman-teman ya. Jangan melenceng jauh, usahakan ada keterkaitan dari tema. Misalnya kalau teman-teman misalnya ya, kalau teman-teman konten ojol mancing, boleh mungkin bukan konten memancing diupload, tapi konten bakar ikan misalnya. Tapi di dalam video tersebut disampaikan bahwa ikan yang dibakar tersebut adalah ikan yang hasil dari memancing. Nah, jadi masih berkaitan walaupun kontennya itu bakar-bakar ikan, tapi masih berkaitan dengan konten memancing. Jadi ikan yang dibakar itu adalah ikan yang tadinya hasil dari memancing. Seperti itu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di live streaming saya. Saya ucapkan selamat datang. Mohon bantuannya untuk supaya channel ini bisa terus berkembang. Mohon untuk berikan masukan, kritik atau saran teman-teman ya. Karena pada dasarnya sebenarnya itu kritik itu adalah support yang sangat luar biasa. Kritik dan saran itu adalah support yang sangat luar biasa. Jadi support itu bukan cuma dalam bentuk hadir dan memberikan komen mantap atau memberikan komen keren. Jadi support itu bukan hanya dalam bentuk pujian, tapi dalam bentuk kritik, dalam bentuk masukan, itu adalah support yang memang sangat luar biasa ya. Karena bisa saja melalui dari kritikan tersebut atau melalui dari komentar-komentar pedis teman-teman, Mimin bisa termotivasi, kita bisa termotivasi untuk bisa membuat konten yang tentunya lebih menarik juga. Seperti itu teman-teman ya. Jadi sebentar lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf lahir batin. Marhaban ya Ramadan,
mohon maaf lahir batin dari lubuk hati yang paling dalam. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dari pengucapan kalimat saya atau konten-konten saya yang mungkin uh, baik secara sengaja atau tidak sengaja mungkin sudah melukai hati dari teman-temanku semua. Jadi saya mohon maaf. Saya memang benar-benar tidak ada niat untuk menyakiti hati personal. Jadi setiap saya buat konten itu saya tidak pernah ada niat untuk menyinggung personal orang. Jadi saya tidak pernah menyinggung. Adapun konten yang mungkin berupa kritikan atau berupa edukasi yang memberikan mungkin warning itu untuk umum ya, untuk umum. Rata-rata yang saya buat video dalam bentuk kritik atau masukan itu umum untuk semua, baik driver atau umum untuk semua customer ya. Jadi saya tidak pernah merasa membuat konten yang khusus untuk personal, apalagi dalam bentuk mengkritik atau mencelah dari teman-teman. Tapi biarpun seperti itu, tidak menutup kemungkinan mungkin dari konten-konten saya, walaupun saya anggap itu tidak pernah ada masalah, tapi tidak menutup kemungkinan dari sudut pandang teman-teman konten itu bisa menyakiti perasaan, bisa menyinggung perasaan teman-teman ya. Jadi saya ucapkan mohon maaf lahir batin. Semoga kita meninggalkan bulan puasa, bulan penuh hikmah ini, bulan suci ini dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah, ibaratnya kayak seorang bayi yang baru lahir yang tidak punya dosa, teman-teman ya. Karena memang tujuan dari berpuasa itu sebenarnya itu untuk mencuci diri, untuk membersihkan diri dari segala jenis dosa ya, teman-teman ya. Ini belum ada yang komentar ini. Saya penasaran, ini yang stay ini sebenarnya siapa sih? Ada yang stay tapi kita tidak tahu. Ada yang stay memantau tapi kita tidak tahu. Asik. Dia kenal kita, kita tidak kenal mereka. Jadi bagaimana saya bisa kenal teman-teman kalau teman-teman tidak meninggalkan jejak di kolom komentar? Saya bisa kenal, saya bisa tahu siapa saja yang nonton kalau teman-teman meninggalkan jejak di kolom komentar ya. Kalau teman-teman meninggalkan jejak di kolom komentar, baru saya bisa mengetahui, baru saya bisa tahu bahwa ternyata yang nonton, yang nonton ini adalah Labaco misalnya. Ya, ternyata Labaco ini asalnya dari Bone misalnya ya. Jadi untuk teman-teman ya, sekedar informasi, perkenalkan ya, mungkin masih banyak yang tidak kenal, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jadi sekedar untuk perkenalan bahwa nama asli saya itu Hairil Anwar, tapi biasa dipanggil Bang Kikuc. Terus saya asal
uh, Sulawesi Selatan Indonesia, teman-teman. Sulawesi Selatan Indonesia. Jadi saat ini saya berdomisili di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya lahir di Kabupaten Bone. Uh, saya lahir di Kabupaten Bone. Suku saya itu suku Bugis Makassar. Jadi saya itu suku Bugis dan juga suku Makassar. Nah, ibu saya itu orang Bone, asli suku Bugis Bone. Kalau bapak saya itu asli suku Makassar Maros. Ya. Jadi di Maros itu keluarga itu rata-rata sukunya suku Makassar, pakai bahasa Makassar. Seperti itu, teman-teman ya. Kalau teman-teman sendiri ini yang hadir menonton video ini asalnya dari mana ini? Ayo dong komen supaya saya bisa menyapa teman-teman juga. Saya sangat berterima kasih teman-teman bisa hadir. Makanya saya ingin menyapa teman-teman juga sebenarnya. Saya sangat berharap bisa menyapa rekan-rekan yang menonton video saya. Tapi kalau saya tidak tahu asalnya kalian dari mana, saya tidak tahu nama kalian siapa, itu bagaimana saya bisa menyapa teman-temannya. Di sini cuma terlihat bahwa ada beberapa orang yang nonton, tapi di sini tidak ada yang kita tidak tahu siapa saja yang nonton ya. Jadi mengantuk juga ini. Ini saya kadang heran ya. Teman-teman yang lain kalau live itu penontonnya banyak. Mereka kalau live penontonnya banyak. Tapi giliran saya yang live kok penonton saya sepi ya. Kok bisa seperti itu, teman-teman ya? Saya heran ini. Saya mulai terheran-heran. Kalau teman-teman yang live biasanya penontonnya banyak. Sedangkan kalau saya yang live ya penonton saya sangat sepi. Ini sebenarnya pengaruhnya dari mana ya? Pengaruhnya sebenarnya dari mana? Ayo, ngantuk ya. Penonton sepi kalau saya yang live, tapi kalau teman-teman yang live itu penontonnya banyak. Kadang sampai tembus ratusan. Saya merasa iri sebenarnya pada teman-teman teman-teman ini yang penontonnya langsung membludak kalau live ya. Saya juga sebenarnya sangat ingin sih juga seperti itu. Tapi hingga saat ini saya belum mengetahui ya bagaimana sih sebenarnya teknik supaya traffic dari penonton ya. Bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya menaikkan penonton? Bagaimana caranya menaikkan jumlah penonton itu masih tanda tanya, masih belum saya paham ya. Mungkin ada senior di sini yang sempat singgah di room saya. Mohon untuk dibantu diberikan pencerahan ya, bagaimana tekniknya sih supaya live kita juga bisa ramai pengunjung, ramai penonton. Karena yang saya dapatkan di beberapa tempat teman-teman live itu sama saja dengan yang saya lakukan ya. Mereka cuma duduk bicara seperti ini.
Ya, live-nya live seperti ini, bicara, sapa-sapa penonton. Tapi ini penontonnya juga aktif. Jadi rata-rata banyak yang komen. Rata-rata banyak yang komen. Ini sebenarnya yang perlu, ini yang perlu memang saya pelajari ya. Ini yang masih perlu saya pelajari, bagaimana teknik supaya live streaming bisa FYP ya. Live streaming ya FYP itu harusnya seperti apa, bagaimana pengelolaannya. Tapi menurut saya sih, dari analisa saya, live bisa ramai itu kalau eh, konsisten konsisten untuk live juga ya. Besar kemungkinan seperti itu. Jadi kalau kita konsisten live, teman-teman sudah tahu bahwa kita sering live tiap hari, besar kemungkinan mereka akan menunggu menunggu kita live ya. Mungkin seperti itu ya. Jadi untuk saat ini yang sempat terpikir di otak saya supaya bisa menaikkan rating penonton itu, ya kita harus konsisten live juga. Konsisten live tiap hari, kalau bisa konsisten waktunya juga. Kalau semisal jam 3 biasanya kita live, ya kita live-nya jam 3 besoknya lagi. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Mulai sakit kepala, ngantuk. Ngantuk guys. Ini di live streaming ini apa saja yang bisa dilakukan ya. Apa saja. Polling. Ah, oke, jadi kita coba pakai apa ya? Kita coba pakai eh, latar belakang hitam putih. Kita coba pakai latar belakang hitam putih. Kali aja berpengaruh kepada penonton ya kalau latar belakangnya hitam putih. Pengaruh dari mana? Jadi saya agendanya mau live kurang lebih mungkin 1 jam. Saya live dulu 1 jam untuk hari ini. Eh, Kalau selesai live ini saya kembali mau lanjutkan on beat. Ya, walaupun jalanan macet, walaupun hujan, ya harus tetap on beat ya. Harus tetap on beat supaya
eh, harus tetap on beat. Kita butuh dana, guys. Butuh dana untuk lebaran. Mulai panas hawa ya. Arus lalu lintas benar-benar macet ya, padat ya. Arus lalu lintas saat ini benar-benar padat. Allah Akbar. Ngantuk ya. Jadi bagaimana ya? Kenapa mengantuk sekali? Bagaimana caranya supaya live kita bisa tersampaikan kepada teman-teman yang memang sementara cari orang live. Jadi memang terkadang kita itu lagi butuh tempat untuk berkunjung ya. Saya sendiri kalau tidak live kadang menjelajah ya. Kalau saya tidak live kadang saya menjelajah mengunjungi channel-channel yang sedang live. Kadang saya berkeliling patroli kawan-kawannya, sekedar untuk menemukan tempat untuk bersilaturahmi. Makanya tadi saya sempat berkeliling di bagian siapa saja yang live, dan terpantau di antara teman-teman yang sering live tadi tidak ada yang live ya. Tidak ada teman yang biasanya live itu tidak live. Makanya saya live ya. Karena saya live karena tidak ada live. Tentu harapannya akan ada orang-orang yang seperti saya yang mencari tempat untuk bersilaturahmi di live. Kalau saya pribadi ya, kalau tidak live dan ada waktu senggang, saya sengaja hanya berkeliling memantau orang-orang yang live, sehingga komen di situ. Kalau ditanggapi maka biasa saya menetap di live tersebut.
Dan terkadang setelah tidak lama ada komen-komen masuk, tiba-tiba kadang live itu mulai rame. Nah dari situ kita bisa mendapatkan banyak teman baru. Dari situ kita bisa mendapatkan banyak teman baru kalau eh, ada yang live seperti itu. Jadi kita bisa mendapatkan teman secara instan ya, artinya kita bisa langsung berteman dengan orang-orang yang stay di live tersebut. Wah, mengantukku sih, mengantuk sekali. Durasi sudah mencapai 46 menit. Durasi mencapai 46 menit. Kita tahan-tahan sedikit. Jam berapa ini kah? Oke, jadi Maros, Sulawesi Selatan saat ini sudah menunjukkan pukul 16:06. Pukul 4:06. Sudah sore ya. 2 jam lagi buka puasa. Jadi teman-teman yang sedang berpuasa, saya ucapkan Roslin, welcome Roslin, terima kasih sudah hadir Roslin. Saya jadikan dirimu moderator ya Roslin. Roslin, ada video di beranda kamu. Apakah kamu upload video? Apakah Roslin juga ini adalah konten kreator? Jadi di antara penonton itu tentu ada yang konten kreator juga, ada yang bukan. Roslin. Jadi di antara penonton-penonton kita itu tentu ada yang konten kreator, ada juga yang cuma penonton ya. Artinya tidak semua akun-akun itu adalah akun konten kreator. Untuk saat ini ada Roslin yang tampil di komentar pertama. Saya ingin tahu Roslin ini adalah konten kreator atau cuma penonton saja, Roslin? Tolong dijawab Roslin ya. Jadi kalau Roslin ini adalah konten kreator juga, nanti saya arahkan teman-teman bisa subscribe channel kamu juga, supaya ada perkembangan di akun kita. Jadi kita sama-sama bisa berkembang. Jadi saya live itu di sini, saya live tujuannya seperti itu teman-teman ya. Saya mau jadikan room saya sebagai room tempat untuk bersilaturahmi sesama konten kreator. Jadi teman-teman bisa saling support, bisa saling mendukung melalui room saya ini. Weh, panjang sekali antrian BBM. Antrian BBM di mana-mana panjang antriannya. Halo Roslin. Terima kasih ya Roslin sudah kirim
love nya. Terima kasih atas sukanya. Bisa dibantu Roslin untuk like ya, like-nya dengan cara ada titik tiga di sebelah kanan atas. Diklik itu, kalau sudah diklik itu di sini akan ada tertulis like dan bagikan. Like saja supaya kalau sudah like berarti di sini ini masih nol ya. Like-nya masih nol. Jadi kalau sudah like maka di sini akan berubah menjadi satu dan seterusnya. Bisa dibantu dulu ya, bisa dibantu. Jadi kalau sudah like tentu live streaming ini akan menjadi apa ya, rekomendasinya bisa naik kalau ada yang like. Berkemungkinan untuk FYP jadi bisa direkomendasikan kepada penonton-penonton lainnya. Jadi untuk yang nonton bantu like-nya dulu. Untuk yang sementara menonton video ini, live ini, bisa dibantu untuk like ya. Like-nya masih kosong guys. Butuh like dulu ini, butuh like. Barangkali kalau sudah like, rating dari live ini bisa naik ya. Kalau sudah like, kemungkinan peluangnya akan direkomendasikan ke penonton-penonton lainnya. Jadi bantu dulu like-nya, bantu like. Kalau teman-teman belum tahu cara like, di sini di sebelah kanan atas itu ada titik tiga. Silakan klik itu, kemudian kalau sudah di sini akan ada like dan bagikan. Silakan ya diklik juga itu. Roslin ini kayaknya hanya anu ya, hanya penonton biasa ya, bukan konten kreator ya. Kemungkinan ya, mungkin beliau ini hanya penonton, bukan konten kreator. Kalau berbeda ya, kalau konten kreator biasanya itu pasti mereka setiap nonton live streaming mereka akan komen, mereka akan aktif komen kalau konten kreator. Tapi kalau penonton ya begitulah, kalau penonton suka-suka mereka, karena mereka juga tidak butuh untuk disupport. Itu kalau penonton murni, mereka juga tidak butuh disupport, jadi suka-suka mereka mau komen atau tidak. Berbeda halnya kalau konten kreator yang juga membutuhkan dukungan, pasti mereka berusaha untuk komen supaya juga mendapat balasan support dan dukungan. Jadi kita selain membuat video-video biasa, saya juga mulai berusaha untuk live. Saya berusaha untuk konsisten juga live. Ini untuk menaikkan rating dari akun saya ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman akan sering-sering melihat saya live, bisa 1 kali per hari atau mungkin lebih, atau mungkin ada jeda sedikit, tapi saya berusaha untuk bisa konsisten live 1 kali sehari. Saya mau berusaha ya, karena saya melihat
eh, saya mempelajari dari media-media lain bahwa dengan konsisten itu besar peluangnya untuk akun tersebut itu bisa berkembang dengan konsisten live. Jadi baik di Facebook, di TikTok, di Instagram, mereka yang konsisten live eh, besar peluangnya untuk bisa akunnya cepat berkembang. Jadi memang kita harus berusaha untuk konsisten. Konsisten itu sangat diperlukan. Jadi durasi live streaming kita pada sore hari ini sudah mencapai 55 menit 57 detik. Jadi kita cukupkan dulu sampai 60 menit 2 jam ya. Kita cukupkan 2 jam dulu. Kalau masih sepi, masih kurang yang komen, ya kita akhiri. Tapi walaupun saya sudah mengatakan cukup 1 jam saja, tapi kalau tergantung juga dari antusias penonton. Kalau antusias penonton bagus, ya tentu saya tidak akan mengabaikan ya. Tentu saya akan terus lanjut. Jadi tergantung dari antusias teman-teman ya. Karena tentu yang harus kita utamakan dari menjadi konten kreator itu adalah kepuasan dari penonton-penonton kita. Jadi selama penonton kita banyak, selama penonton kita masih mau menonton, ya kenapa tidak kita terus untuk live ya. Tapi tentu kalau penonton kurang, apalagi tidak ada yang komen, kita juga bosan bicara sendiri. Kalau ada komen kan kita bisa menanggapi komen-komen dari teman-teman ya. Kita menanggapi komen-komen dari teman-teman. Lima 58 menit. Alhamdulillah ya, sudah beberapa kali saya live, terpantau ada saja penonton setia yang stay menonton. Cuma ini yang jadi pertanyaan saya, kadang mereka itu cuma nonton saja, tidak komen ya. Jadi kita mau menyapa juga kita tidak tahu siapa yang mau disapa. Jadi ayolah teman-teman ya, kalau video ini sempat muncul di beranda kalian, silahkan teman-teman untuk tinggalkan komen asalnya dari mana. Sempat kita satu kampung guys, sempat kita satu kampung atau satu profesi, atau bisa saja kita bersaudara, saudara sepupu misalnya. Lima 5943 sudah menghampiri detik-detik menuju 1 jam. Detik-detik menuju 1 jam. Sedikit lagi
Kalau memang penonton sepi dan penonton tidak komen, ya kita akhiri ya, sudah 1 jam ya, sudah cukup 1 jam. Oke, jadi sekian dulu karena penonton tidak ada. Sekian dulu saya ucapkan. Oh ya, ada lagi penonton 2. Apakah memang ya perlu 2 jam, perlu 1 jam waktu aktif dulu, baru mungkin ada penonton yang baru video kita bisa direkomendasikan ya. Kita tahan-tahan sedikit dulu teman-teman ya. Mungkin besar peluangnya bahwa video live itu akan direkomendasikan atau akan diviralkan oleh pihak YouTube kalau sudah mencapai 1 jam tonton ya, 1 jam live maksudnya. Kalau sudah 1 jam live, mungkin ya, mungkin saya cuma menduga. Nah ini sudah naik, sudah 3 penonton. Kayaknya memang seperti itu ya. Kalau sudah 1 jam live, peluangnya untuk dinaikkan ratingnya itu bisa naik 3 penonton. Tambah lagi, tambah. Ayo bertambah. Bertambah. Dari 3 menjadi berapa? 3. Naik. Ayolah, naik. Naik penontonnya. Menegangkan juga ya menunggu kenaikan. Yang menyedihkan itu mengharap-harap naik malah turun. Turun betul, turun menjadi 2, dari 3 jadi 2, dari 3 menjadi 2, naik kembali menjadi 3 teman-teman. 3, naik, ayo naik enggak ya, naik, ayo naik dulu, naik. Masa tidak tembus 10 penonton ya, masa tidak bisa tembus 10 penonton ya. Malah turun jadi 1, Masya Allah, malah turun jadi 1, parah. Lalu malah hilang semua lagi, hilang semua. Biarin saja dulu begitu ya, tidak ada juga yang komen. Oke, terpantau 1 penonton guys, 1 penonton. Ada 2 penonton, 2 penonton. Naik. Ayo naik penonton. Aduh, malah turun jadi 0. Hilang semua penonton. Oke, ada 2 lagi yang muncul. Ada 2 lagi penonton yang muncul. Apakah 2 penonton ini rela atau ikhlas untuk klik tombol like? Karena terpantau sudah 1 jam saya live streaming, belum ada yang suka video saya, belum ada yang like video saya. Apalah susahnya teman-teman ya untuk like. Bantu like dulu teman-teman.
Ayo teman-teman bantu like-nya dulu ya. Bambu kreatif, Om, telolet Om. Hahaha. Alhamdulillah. Akhirnya ada juga yang komen. Bambu kreatif, selamat sore, telolet Om. Oke, saya pakaikan bambu kreatif baju ya. Saya pakaikan jaket, jaket apa ya? Jaket untuk kalolah. Jadi selamat siang, terima kasih Bambu Kreatif sudah menyempatkan waktu untuk berkunjung di live saya. Di mana nih Bang? Ini lagi di Maros. Saya itu berdomisili di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Bambu kreatif ini asalnya dari mana Bang? Bambu kreatif. Bambu kreatif ini asalnya dari mana? Jadi dari tadi saya live streaming, ini belum ada yang like ini bambu kreatif. Bali, oh Bali, Bali. Abang bambu kreatif bisa mungkin dibantu like-nya. Ini saya sudah 1 jam live, belum ada yang like, masih kosong like-nya. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Bambu Kreatif sudah menyempatkan untuk klik tombol like. Sudah terpantau like-nya sudah ada 1. Sepi ya, aman tapi kok 1. Iya itu 1 Bang, baru 1. Ini sudah durasinya sudah 1 jam 7 menit. Penontonnya juga silih berganti, terkadang 5, turun lagi jadi 1, 2, 3. Cuma tidak ada yang like, jadi mungkin begini Bang ya, rata-rata yang nonton video saya itu adalah memang penonton murni. Tetap semangat, siap. Ini saya tetap semangat walaupun tidak ada yang like. Intinya penontonnya tetap ada, tidak pernah kosong penonton. Selalu saja ada yang datang, walaupun kosong mungkin tidak lama. Walaupun penonton kosong tidak lama akan ada lagi yang nonton. Kadang tembus sampai 5 penonton. Tapi tidak ada yang like, tidak ada yang komen. Aku aja belum pernah live. Oh, belum pernah live, Bang. Bang, Bambu Kreatif belum pernah live juga. Iya, Bang. Sampai 20 hari nanti juga rame. Oh iya, alhamdulillah, mudah-mudahan, Bang. Karena memang saya agendakan ya ingin konsisten live juga. Ingin konsisten supaya teman-teman bisa mengetahui bahwa Bang Kikus ini live streaming juga. Karena dari pengalaman sih kita bisa cepat mendapatkan subscribe dari kita mengikuti live dari teman-teman. Saya itu tadi sebenarnya saya itu keliling patroli juga Bambu Kreatif. Sebelum live saya itu patroli, kalau ada teman yang live ya saya tidak live. Saya kadang nongkrong di situ, saling sapa teman-teman yang ikut di live tersebut. Tapi setelah saya patroli keliling tadi tidak ada yang live, tidak ada teman-teman yang live, makanya saya yang buka live. Tapi ya sepi lah seperti ini, sepi penonton, sepi pengunjung. Mungkin banyak yang sibuk ya, persiapan, ada yang mungkin lagi persiapan mudik,
mudik Lebaran. Ini sudah 2 hari ini, eh, teman-teman mungkin ada yang pada sibuk mudik. Terlihat juga memang sih di sepanjang jalan ini Bang kan sudah monet ya. Ya alhamdulillah ya sudah monet Bang. Ini alhamdulillah sudah ada 2 akun yang monet. Akun ini Bang Kikus dengan akun yang satu yang ritual seni budaya. Jadi nama channel ritual seni budaya juga itu adalah akun saya Bang. Alhamdulillah dua-duanya sudah monet. Tapi harapan saya lebih besarnya kepada ritual seni budaya sebenarnya, bukan di akun ini Bang. Akun ini adalah akun ini masih dalam proses pemulihan. Jadi akun ini sebenarnya adalah akun sakit. Akun ini sebenarnya adalah akun sakit yang sementara proses pemulihan. Walaupun subscribernya banyak, ada 8.000 lebih, tapi sebenarnya itu ada subscribe yang dulu karena konten ya. Jadi akun ini sakit. Kenapa saya bilang sakit? Karena ada perubahan. Yang satunya itu namanya ritual seni budaya. Ritual seni budaya. Jadi akun yang satu itu namanya ritual seni budaya. Di sana itu saya upload video konten-konten yang temanya itu tradisi, kesenian dan kebudayaan yang ada di Sulawesi Selatan, seperti itu ya. Di sana itu kalau Bang Bu Kreatif suka konten hiburan yang berupa kesenian dan kebudayaan atau tradisi-tradisi suku Bugis Makassar, mau mengetahui tradisi-tradisi yang ada di Sulawesi Selatan, bisa untuk mengunjungi channel Ritual Seni Budaya. Mohon maaf ya Bang Bambu Kreatif, karena live saya itu masih sepi, jadi masih kurang pengunjung. Jadi mungkin Bambu Kreatif belum bisa maksimal untuk bisa tambah-tambah subscriber di sini. Ya mudah-mudahan dengan adanya Bambu Kreatif sebagai awal bisa memancing teman-teman lainnya bisa hadir juga. Ya, Ritual Seni Budaya, betul Bang. Itu nama channel saya yang satu. Dan itu sudah, ya itu Bang, itu Ritual Seni Budaya. Ritual Seni Budaya ini baru 6 bulan Bang. Baru 6 bulan. Alhamdulillah ya sudah monet. Karena menurut saya itu karena konsisten upload video dan konsisten dengan tema. Jadi temanya itu ya jenis hiburan. Temanya itu tema hiburan, konten yang temanya hiburan, edukasi, hiburan yang mengedukasi, dan temanya itu tradisi, kesenian dan kebudayaan. Dan kebanyakan dari video yang ada di Ritual Seni Budaya itu adalah video yang sebelumnya pernah saya upload di channel ini Bang. Jadi saya buat perubahan yang sangat signifikan, sehingga akun saya ini menjadi akun sakit yang sebelumnya jangkauannya sangat luas karena banyak videonya. Tiba-tiba dari 4.000 lebih video yang
ada 3.000 lebih video yang saya privat, sehingga jangkauannya itu nggak termasuk ke reupload ya. Oh, nggak termasuk reupload. Karena video yang ada di sini saya tidak hapus ya, tapi saya privasinya itu untuk saya, privasinya saya untuk saya. Jadi begini tekniknya, eh, ada lebih 3.000 video, termasuk video terkait eh, tradisi dan budaya kesenian. Ada ada lebih 3.000 video di situ yang saya privat. Privatnya awalnya kan publik menjadi tidak publik. Nah, kalau tidak publik itu masih bisa ditonton orang kalau yang mengunjungi playlist, atau orang yang mendapatkan link dari video tersebut masih bisa menonton. Nah, kalau masih tidak publik, kalau privasinya itu tidak publik, itu belum masih bisa kita download. Jadi satu persatu video tersebut saya download. Rekomendasinya ikut berhenti. Jadi satu persatu video itu saya download di channel ini. Terus saat saya mau upload kembali ke channel Ritual Seni Budaya itu, video yang ada di sini itu saya ubah privasinya menjadi untuk saya. Jadi tidak ada lagi yang bisa menonton video tersebut, baik yang mendapatkan linknya atau siapapun, kecuali pemilik atau kita sendiri yang bisa menonton video tersebut. Yang lain tidak akan bisa menontonnya. Jadi kemudian saya upload di Ritual Seni Budaya, makanya tidak ada istilah re-upload. Rekomendasinya ikut berhenti ya, makanya rekomendasinya di video ini langsung berhenti. Makanya saya bilang akun ini adalah akun sakit. Akun sakit karena yang sebelumnya jangkauannya meluas karena banyak videonya, lebih 4.000, tiba-tiba yang tersisa yang publik cuma ratusan, langsung down ya, langsung down. Akun saya ini langsung down. Apa ya, rating yang awalnya agak naik perlahan, naik sedikit, tiba-tiba langsung down dengan adanya perubahan tersebut. Tapi memang perlu untuk saya lakukan hal tersebut karena menurut pantauan saya coba untuk tetap bertahan ya. Saya coba untuk tetap bertahan dengan konten gado-gado. Itu perkembangannya kurang signifikan. Tidak ada perkembangan untuk channel saya. Sudah 2 tahun berjalan, monet berjalan 2 tahun. Itu saya bisa gajian cuma sekali setahun. Sekali setahun baru tembus $100. Jadi tidak ada perkembangan yang signifikan. Dan setelah saya temanya harus pasti ya bang. Iya, temanya harus pasti bang. Seperti ini bambu kreatif. Ya, jangan melenceng dari bambu bang. Kan namanya bambu kreatif. Tentu konten-konten yang abang buat itu mesti ada hubungannya dengan bambu. Mesti ada hubungannya dengan bambu. Karena namanya bambu kreatif. Bisa mungkin dalam bentuk bambu itu dijadikan sebagai alat musik, bambu itu dijadikan sebagai mainan anak-anak, atau apapun ya, apapun hal-hal yang berkaitan dengan bambu ini bisa jadikan abang konten. Yang jelasnya jangan melenceng dari bambu. Akan sangat
ganjil apabila namanya Bambu Kreatif terus kontennya sepak bola misalnya ya. Bisa saja kontennya meliput terkait lapangan sepak bola, tapi mungkin tiang gawangnya yang diliput ya. Tiang gawangnya mungkin yang terbuat dari bambu, jadi bisa diliput itu. Inilah dia gawang, tiang gawang di lapangan bla bla bla, terbuat dari bambu. Ukurannya sekian sekian sekian, cara pembuatannya begini begini begini. Ya seperti itu ya. Jadi tidak melenceng dari bambu. Dan alhamdulillah ya, saya sangat yakin bahwa teman-teman yang konsisten, saya juga sudah melihat beberapa bukti dari teman-teman yang konsisten dengan satu tema, itu perkembangan channelnya sangat drastis. Perkembangan channelnya itu sangat melejit ya. Ada beberapa teman yang sebelumnya masih belajar di saya, Bang. Ini akun Bang Kikus ini awalnya sudah punya 5.000 subscribe. Mereka ini baru merintis, dan mereka itu banyak bertanya di saya. Nah, saya kasih tahu ada beberapa teknik upload video, bagaimana pengisian dari deskripsi dan segala macam, bagaimana mengedit video. Mereka belajar. Nah, mereka baru upload video setelah berjalan 3 bulan 4 bulan, penontonnya dia, subscribernya dia itu sudah seimbang dengan saya. Saya awalnya 5.000, dia masih 0. Setelah berjalan 3 bulan 4 bulan, saya 7.000, dia juga sudah 7.000. Jadi peningkatan saya cuma 2.000, dia peningkatannya 7.000 langsung. Nah, setelah berjalan 1 tahun, dia sudah puluhan ribu subscribernya, penontonnya juga sudah membludak. Saya tetap saja begitu-begitu. Padahal saya juga aktif upload video. Cuma ya begitu, video saya itu tidak konsisten. Awalnya tidak konsisten. Kadang saya upload sepak bola, pertandingan sepak bola. Kadang saya upload itu karate. Kadang saya upload video kesenian budaya. Kadang saya upload video balap motor gabah, misalnya ya, balap motor trail. Itu saya upload semua di sini. Intinya tidak konsisten. Kadang upload video berita juga, info terkini. Intinya saya buat konten gado-gado, dan ya seperti itu. Teman-teman yang mungkin awalnya belajar dari saya itu sekarang sudah membludak dia. Sudah gajian per bulan, dia gajian per bulan, sudah dapat hasil per bulan. Saya masih sekali setahun gajiannya, tidak ada perkembangan. Nah, dari situ saya berpikir 6 bulan yang lalu saya mengambil keputusan. Saya tahu bahwa akun saya akan sakit kalau saya mengambil keputusan ini, tapi keputusan ini harus saya ambil. Dari 4.000 video yang tersisa hanya ratusan, yang tersisa hanya kurang lebih, kalau tidak salah waktu itu yang tersisa hanya 600. 6 bulan yang lalu ya, hanya 600 video yang saya sisa publik. Yang saya publik itu cuma yang ada hubungannya dengan ojol motor vlog, dengan konten-konten yang ada hubungannya dengan pribadi saya, kegiatan sehari-hari, aktivitas saya. Karena kan dari telepon Kikus juga saya menjadi Bang Kikus. Jadi Bang Kikus ini adalah pribadi saya, aktivitas saya tentunya. Jadi konten-konten yang saya publik itu saja. Jadi konten-konten kayak karate, wisata alam, ritual seni budaya, kebudayaan, kesenian, sepak bola, balap motor dan lain-lain sebagainya, itu saya privat menjadi tidak publik. Jadi ada lebih 3.000 video saya privat menjadi tidak publik. Itu setelah saya lakukan itu langsung down. Penghasilannya yang awalnya itu sudah mencapai 300 per bulan,
itu langsung down. 1 bulan berikutnya itu langsung menjadi 100.000 per bulan. Kemudian bulan kedua itu turun lagi menjadi 50.000. Kemudian bulan berikutnya turun lagi menjadi 15.000. Bahkan turun sampai 5.000 saja. Dan saat ini alhamdulillah sudah kembali naik menjadi 25.000. Dan sudah naik lagi kembali menjadi 30.000. Sudah naik-naik. Nah itu perlahan ya, perlahan kembali agak normal kembali. Nah, yang jadi penyemangat saya kembali adalah adanya ritual seni budaya ini, adanya channel YouTube ritual seni budaya ini. Jadi walaupun ini turun, amin, semoga bangkit kembali Bang. Amin amin. Terima kasih saudaraku. Jadi yang menjadi penyemangat saya Bang itu ritual seni budaya, channel ritual seni budaya. Jadi pengalihan dari video-video yang saya privat tidak publik di sini, saya alihkan ke ritual seni budaya. Mulai dari kayak tradisi-tradisi pengantin, budaya-budaya Sulawesi Selatan, tari-tarian. Itu saya perlahan per hari, satu per hari. Jadi saya download dulu video yang ada di sini. Saya pilih-pilih video satu persatu. Saya download di sini terus. Kemudian kalau sudah saya download, nah baru saya jadikan di sini privatnya untuk saya. Saya tidak hapus, tapi saya jadikan untuk saya. Jadi tidak ada lagi yang bisa nonton. Nah, jadi kuncinya seperti itu ya. Jadikan dulu privasinya itu untuk saya. Jadi tidak ada lagi yang bisa nonton. Artinya tidak bisa lagi dianggap sebagai re-upload atau copyright, tidak. Kalau masih statusnya di sini tidak publik, itu kemungkinan bisa dianggap pre-upload. Kalau masih statusnya tidak publik, apalagi kalau publik. Kalau publik jangan sekali-kali upload lagi di channel lainnya, karena itu bisa terdeteksi sebagai re-upload. Tapi kalau sudah kita ubah privasinya menjadi untuk saya, itu tidak bisa lagi terbaca oleh sistem di YouTube saja tidak bisa membaca lagi kan. Mereka tidak bisa lagi melihat video kita karena video kita itu untuk saya, tidak bisa lagi dibaca. Jadi saat kita upload di channel lain kita itu sudah tidak terbaca lagi sebagai re-upload, seperti itu. Jadi satu per hari saya upload, dan alhamdulillah 1 bulan berjalan itu walaupun tidak ada perkembangan, 2 bulan berjalan tidak ada perkembangan, subscriber saya cuma 10 saja selama 2 bulan. Nah, tapi saya tetap konsisten upload video per hari, konsisten terus upload video per hari. Nah, memasuki bulan ketiga, di situ ada video saya meledak 1. Nah, setelah video saya meledak 1, peningkatan subscribernya langsung signifikan di situ, langsung meledak. Tiap hari bertambah 100 subscribe, 200, kadang 300. Nah, memasuki bulan kelima, disitulah puncak-puncaknya. Memasuki bulan kelima, video saya rata-rata sudah banyak yang nonton. Jadi begini, satu video kita yang direkomendasikan, maka penonton akan mengunjungi akun kita dan berkemungkinan akan menonton video-video lainnya. Jadi saat ada satu video kita yang direkomendasikan akan meledak, video kita satu meledak, maka video-video lainnya akan ikutan, penontonnya akan naik. Seperti itu ya, yang terbaca di ritual seni budaya. Saat ada satu video yang meledak, maka video-video lainnya yang awalnya penontonnya cuma 2, 3, langsung akan bertambah tiap hari menjadi 10, 20, 30, bahkan ada sampai ribuan ditonton. Nah, setelah mencapai bulan kelima, puncak-puncak, alhamdulillah, awalnya tembus dulu 1000 subscribe ya. Setelah itu memasuki bulan ke-6, mulai lagi naik. Makasih, sharingnya mantap. Ya, makasih kembali Bambu Kreatif. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa
menjadi acuan untuk teman-teman, bisa menjadi juga acuan untuk saya untuk memperbaiki kembali akun saya, Bang. Jadi alhamdulillah ya, sudah 3 hari eh, channel Ritual Seni Budaya itu termonetisasi. Dan hari pertama penghasilannya itu 17.000, Bang. Sekedar informasi, sekedar bocorong ya, Bang. Jadi hari pertama 17.000 dan ini adalah hari kedua termonetize itu kembali 17.000. Jadi sudah ada 24.000 penghasilan di channel Ritual Seni Budaya. Jadi penghasilan di channel Ritual Seni Budaya selama 2 hari itu masih tinggi daripada penghasilan 1 bulan yang ada di Bangki Coach ini. Benar-benar, Bang ya. Tapi walaupun ya yang jadi walaupun channel Bangkiku ini uh, menurun drastis, setidaknya ada yang satu yang naik. Jadi bisa saling menutupi ya, alhamdulillah ya. Iya, Bang, kita masih terus belajar, Bang. Jadi kita ini jangan berhenti untuk belajar. Eh, kita jangan pernah berhenti untuk belajar membaca situasi. Jadi kita bisa perlahan untuk menikmati proses tersebut. Jadi proses ini akan membawa kita kepada keberhasilan. Kita harus menikmati prosesnya. Kita harus membaca situasinya. Jadi dalam berproses itu kan ada namanya naik turun. Nah, dari situ ada pengalaman yang kita dapat. Kita bisa mengetahui saat kita melakukan ini maka hasilnya akan seperti ini. Kalau kita melakukan ini hasilnya seperti ini. Mari kita mencoba melakukan hal ini. Apakah hasilnya seperti ini? Nah, seperti itu, Bang ya. Jadi perlahan kita belajar dari pengalaman kita sendiri. Dan sesekali kita juga bagus mendengar dari pengalaman teman-teman kita. Jadi terkadang saya juga suka berkunjung. Makanya itu saya tidak pernah berhenti berkunjung ke akun teman-teman yang mungkin live. Kalau ada teman-teman yang live, saya suka berkunjung di situ. Jadi jangan malu untuk bertanya. Saya seperti itu, Bang ya. Saya tidak malu untuk bertanya kepada teman-teman yang sementara live, karena belum tentu ya, artinya apa yang kita tidak tahu tidak ditahu juga sama teman-teman lain. Jadi bisa saja kita mendapatkan pencerahan dari teman-teman kita itu ya. Mungkin ya sepele, mungkin ada hal sepele, tapi kalau kita tidak mendengarkan langsung, tidak ada pencerahan sedikit pun itu kadang kita tidak akan tahu. Memang itu hal sepele, tapi tidak ada yang menyampaikan ke kita sehingga kita tidak terpikir ke sana. Jadi hal-hal sepele itu setelah ada yang memberikan informasi barulah kita menyadari, oh iya ya, ternyata memang seperti itu, harusnya seperti itu. Tapi karena kita tidak pernah mendengar, tidak ada yang memberitahu, kadang kita tidak terpikir ke sana. Jadi Bang, Bambu Kreatif, saya kalau saran saya, Bang ya, apalagi kalau memang baru aku channelnya baru, kalau ada konten-konten yang menurut Abang mungkin melenceng dari tema atau nama dari akunnya, bisa di privat saja sebelum jauh melangkah ya. Sebelum jauh melangkah, sebaiknya mulai dibenahi akunnya, konsisten dengan temanya, konsistenlah dengan upload video. Jadi sebenarnya tidak mesti juga upload video 1 per hari, tidak mesti. Kalau memang tidak bisa per 2 hari
juga enggak apa-apa, atau per 3 hari, intinya konsisten. Kalau ada juga teman yang konsistennya itu dalam satu minggu, jadi dia itu upload videonya per hari Minggu. Ini teman saya itu adalah pegawai negeri ya, tapi dia itu ada konten kreator memancing. Dia memang nama channelnya fishing atau memancing ya. Nah, dia itu memancing pada hari Sabtu dan hari Minggu. Dia memancingnya hari Sabtu. Jadi dia itu upload videonya per hari Minggunya. Nah, jadi teman-teman penonton setianya itu sudah tahu bahwa si fishing ini, si tukang mancing ini itu pasti akan upload video pada hari Minggu. Jadi mereka akan menunggu video-videonya pada hari Minggu. Jadi tetap saja peningkatannya juga drastis juga karena konsisten dengan temanya, konsisten dengan uploadannya. Jadi dia itu konsisten upload satu video saja per minggu, seperti itu. Karena memang tiap harinya dia itu aktivitasnya adalah kantor dan lain juga untuk aktivitas sehari-harinya. Dia tidak gabungkan ke dalam konten mancingnya itu, dia tidak gabung ke sana. Dia buat sendiri khusus untuk konten aktivitas sehari-harinya itu, dia buat sendiri channelnya. Beta terasa juga ya, sudah 1,5 jam sudah saya live ya. Ini sudah menunjukkan pukul hampir pukul 17. Hampir pukul 17. Jadi kita sambil menunggu waktu berbuka ya. Kita sambil menunggu waktu berbuka. Ini penontonnya tidak bertambah ini Bang, Bambu Kreatif ya. Penontonnya tidak bertambah. Saya juga sebenarnya berpikir apakah nanti saya buka live streaming juga di channel Ritual Seni Budaya ya. Itu yang sempat menjadi pemikiran saya, apakah saya buka live streaming juga untuk sapa-sapa seperti ini. Tapi setelah saya pikir-pikir, kalau untuk menyapa-menyapa saya rasa tidak usah lah ya. Siap Bang, siap, terima kasih Bang. Jadi saya sempat berpikir karena kalau saya live di Ritual Seni Budaya itu sebenarnya penonton live-nya itu banyak. Oke, siap Bambu Kreatif. Terima kasih ya temannya. Terima kasih sahabatku ya sudah menyempatkan waktu untuk bergabung di live streaming saya tentunya. Semoga puasanya lancar dan salam untuk keluarga tercinta di Bali sana. Salam kompak selalu untuk Bambu Kreatif. Aku belum subrek balik, tunggu jeda ya. Oke, siap Bang, siap. Nanti saya subrek balik ya. Nanti saya subrek balik. Takut spam. Siap. Ya, kita harus juga melihat situasi juga ya. Kita harus melihat situasi juga. Seperti apa supaya tidak terbaca juga spam. Karena takutnya juga kalau spam kan akun kita juga bisa kena masalah juga. Oke, jadi saya juga mau akhiri live streaming saya. Terima kasih teman-teman. Ini sudah
sudah lumayan ya, sudah durasinya juga sudah lumayan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkunjung, khususnya Bambu Kreatif. Salam kompak selalu, salam sukses, salam satu hobi. Tetap berkreasi dan tunjukkan pesona-pesona kita. Uh, Akun kita adalah tempat kita untuk berkreasi, maka mari kita tunjukkan kreasi-kreasi kita melalui channel-channel kita yang kita buat. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya. Saya akhiri. Ada Herlan kreator. Selamat bergabung Bang Herlan. Selamat bergabung Bang Herlan. Terima kasih sudah hadir menyapa. Jadi Bang Herlan sudah saya jadikan momot juga ya, sudah saya jadikan moderator. Jadi Bang Herlan bisa menyapa teman-teman lainnya. Bambu Kreatif salam santun. Bambu Kreatif ini disapa oleh Bang Herlan CSR Kreator. Jadi Herlan CSR Kreator menyapa Bambu Kreatif. Tadinya sebenarnya saya sudah mau akhiri live stream saya, tapi karena adanya Abang Herlan Kreator, saya langsung kembali bersemangat. Gagal untuk tutup live streaming saya. Abang, saya gagal ini. Maksudnya gagal tutup play karena kehadiran dirimu. Saya semangat saya untuk lanjutkan live streaming kembali membara ini karena adanya Abang Herlan ini. Jadi saya berharap dengan hadirnya Abang Herlan bisa memancing teman-teman lainnya untuk berkunjung juga di live streaming saya ini. Jadi live saya ini masih sepi Bang ya. Jadi kalau saya live itu masih sangat sepi karena memang saya juga jarang live. Jadi masih kurang yang tahu. Makanya saya juga berpikir ingin konsisten live juga. Ingin konsisten live supaya teman-teman bisa mengetahui bahwa Bang Kikus ini juga adalah live streamer. Karena selama ini yang teman-teman tahu itu bahwa saya cuma biasanya bikin video biasa ya, video on demand atau video biasa, kemudian edit, kemudian upload. Jarang live streaming. Makanya saya baru untuk membiasakan diri untuk live streaming. Tentu ini akan memakan waktu ya, tidak langsung bisa ramai Bang ya. Berbeda ya kalau Bang Herlan sendiri yang live itu ramai sekali. Tadi saya sempat patroli mencari teman-teman yang live dan saya tidak menemukan ada teman yang live. Makanya saya yang live. Tadi harapannya sih kalau saya live teman-teman bisa berkunjung ya, karena mereka pada tidak live. Jadi harapan saya mereka bisa berkunjung. Dan ternyata hanya ada beberapa yang berkunjung, termasuk Bambu Kreatif dan Bang Herlan ini sendiri. Mungkin yang lain pada sibuk ya, kan ini saat-saat mudik lebaran ini banyak ya mungkin dalam perjalanan. Jadi untuk teman-teman yang dalam perjalanan mudik lebaran, tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, perhatikan keselamatan ya, tetap utamakan keselamatan. Istilahnya biar lambat asal selamat ya. Biar lambat asal selamat. Erlan disapa oleh Bambu Kreatif.
Bambu kreatif ini baru datang karena tadi sempat keluar untuk beli rokok ya. Kalau tidak salah, dia sempat tadi keluar untuk beli rokok katanya. Ini persiapan mau buka puasa ini. Silakan untuk teman-teman ya bambu kreatif Herlan CSR, silakan untuk eh, tapi stay host. Iya siap, siap bang, bambu kreatif. Terpantau, terpantau. Ini dari tadi penonton tetap stay. Jadi saya bisa menduga juga bahwa tetap stay nih, cuma orangnya tidak ada. Tapi akunya tetap stay nonton. Ini Bang Herlan ini juga sering live ini bambu kreatif. Jadi Bang Herlan CSR ini kadang juga live, dan kalau beliau ini yang live itu penontonnya banyak. Jadi saya juga sangat menyarankan kalau Bang Herlan CSR ini live, bisa berkunjung di live-nya. Di sana ada banyak teman-teman yang hadir ya. Di sana ada banyak teman-teman yang hadir di live streamingnya beliau. Jadi kita bisa mendapatkan banyak kontak dari sana, banyak teman dari sana. Jadi kan saat kita mengunjungi live orang itu, semakin banyak yang aktif, semakin banyak yang komentar, semakin banyak yang eh, like dan komen di situ, berarti kita bisa mendapatkan teman juga semakin banyak juga. Oke Bang, jadi ini sudah jam 17.00. eh, sudah waktunya juga untuk pergi cari-cari ini, mau pergi cari-cari takjil dulu untuk buka puasa. Ya Bang ya, terima kasih Bambu Kreatif, terima kasih Herlan, terima kasih teman-teman semua sudah hadir dan sudah mensupport live saya pada sore hari ini. Tapi saat saya mau tutup, naik lagi penontonnya. Waduh, bagaimana dong ini Bambu Kreatif? Sebenarnya begini, saya itu tidak sampai hati saat ada penonton. Saya merasa tidak sampai hati kalau mereka baru datang terus saya tutup. Sama halnya sebenarnya tadi, saya sudah mau tutup tapi tiba-tiba ada Bang Herlang yang datang berkunjung, makanya saya tidak jadi tutup. Nah, sama halnya sekarang saya mau kembali tutup, tiba-tiba penontonnya naik. Ya, tapi berhubung karena penontonnya tidak komen, jadi mungkin tidak apa-apa lah ya, saya tutup saja. Tentunya saya ucapkan banyak terima kasih untuk yang terus hadir dan mensupport channel saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Bambu Kreatif, Herlan, saya undur diri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.